pemberian reinforcement atau penguatan setelah sukses melakukan apa yang diinginkan. Nah, lalu di sini ada contohnya. Contohnya ialah ketika pertama kali bayi mengoceh, dia akan mengikuti bahasa asli dari orang tuanya. Pada saat mulai mengoceh, inilah orang tua akan memperkuat perilaku tersebut dengan memberikan reinforcement dengan penutupan dan dukungan kepada sang anak. Lalu di sini ada aspek shaping. Aspek shaping di sini ada 4. 1. Topografi, yaitu mencetak kata. Anak mengatakan mama. Lalu ada jumlah. Jumlah di sini dengan peningkatan. Misal anak yang belajar berjalan. Nah, pertama anak diajarkan berjalan 2 atau 3 langkahan. Lalu untuk kedepannya anak mampu 4 sampai 5 langkah. Di sini yang ketiga ada intensitas. Nah, di sini intensitas ini kekuatan suatu respon. Misalnya anak yang kurang perhatian orang tuanya, lalu dia melakukan sesuatu agar mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Yang keempat ada latensi. Latensi di sini waktu antara perhatian orang, stimulus atau respon yang membangkitkan stimulus tersebut atau waktu reaksi. Lalu ada cara membentuk perilaku dari shaping, ada 2. 1. External shaping, ialah proses pembentukan sebuah perilaku yang memuat dari luar subjek atau anak sendiri. Kedua, internal shaping, di sini memuat dari dalam diri anak atau diri subjek sendiri. Terus terakhir ada prosedur shaping, ada 4. 1. Menentukan perilaku akhir yang diinginkan. Kedua, pemilihan pemulaian tingkah laku, pemilih perilaku. Ketiga, pemilihan langkah-langkah pembentukan langkah memilih shaping. Keempat atau yang terakhir, bergerak untuk memperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari Sri Santi, yaitu teknik prompting. Secara bahasa, prompting berarti mengarahkan atau menuntun. Sedangkan menurut istilah adalah pertanyaan yang diajukan untuk memberi arah kepada murid dalam proses berpikirnya. Prompt adalah stimulus atau petunjuk yang diberikan sebelum atau selama perilaku muncul. Prompt membantu perilaku terjadi sehingga guru dapat memberikan penguatan. Menurut Cooper, Heron, dan Hayward tahun 1987 halaman 312. Tujuannya untuk memperoleh sejumlah informasi yang telah ada pada diri siswa agar dapat digunakan untuk memahami pengetahuan atau konsep baru. Bentuk pertanyaan teknik prompting ada 3. Yang pertama, mengubah susunan pertanyaan dengan kata-kata yang lebih sederhana. Yang kedua, menanyakan pertanyaan dengan kata-kata berbeda atau sederhana. Yang ketiga, memberikan review informasi dan pertanyaan. Langkah-langkah penerapan teknik prompting ada 3. Pertama, menyusun kembali kata-kata pertanyaan. Yang kedua, menggunakan pertanyaan yang sederhana dan relevan dengan pertanyaan awal. Yang ketiga, memberi informasi tambahan agar siswa dapat menjawab. Kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya 1. Mendorong siswa aktif berpikir. 2. Memberikan kesempatan untuk bertanya. 3. Perbedaan pendapat dapat didiskusikan. 4. Pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa. Kelima, mereview bahan pelajaran yang melampau. Kelemahannya yang pertama, siswa merasa takut. Yang kedua, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai. Yang ketiga, waktu sering banyak terbuang. Dan keempat, jumlah siswa. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari Sari Santi dan juga Winda Lestari. Kalau tadi sudah dijelaskan mengenai teknik shaping dan prompting, sekarang saya ingin menjelaskan mengenai teknik Fadi. Dalam buku
Altenberger tahun 2012, teknik fading merupakan suatu proses penghilangan pemberian prompting atau bantuan dengan tujuan agar kemunculan perilaku yang diinginkan hanya semata disebabkan oleh stimulus tertentu yang diberikan. Nah, kalau di prompting tadi lebih kepada mengarahkan anak, tapi kalau di fading itu lebih ke proses penghilangan bantuannya. Nah, teknik prompting dan fading itu sangat berkaitan. Teknik ini sering digunakan untuk membentuk dan mempertahankan perilaku baru. Kayak contoh, Andi yang berusia 7 tahun. Andi memiliki hambatan pada intelektualnya. Setiap pulang sekolah, Andi itu selalu menaruh sepatu dan tas dengan sembarangan. Akhirnya, seiring bertambahnya waktu, Ibu Andi ingin memodifikasi perilaku Andi. Ketika pulang sekolah, Ibu Andi berkata, "Andi, taruh sepatunya di rak sepatu." Namun dalam 5 detik, Andi tidak memberikan respon apa-apa. Dan Ibu memberikan gestur prompting, yaitu Ibu memberikan ekspresi sambil menunjuk sepatu dan rak yang ada di sini. Andi masih saja tidak melakukan apa-apa. Kemudian Ibu memberikan contoh cara melakukannya. Tapi Andi masih saja tidak melakukan apa-apa. Jadi Ibu memberikan physical prompting, yaitu menggerakkan tangan dan memberikan arahan secara verbal. Jadi, Andi, ayo taruh sepatunya di raknya. Setelah itu Ibu memberikan penguatan. Ibu melakukan hal tersebut secara berulang-ulang sampai Andi melakukan hal yang benar. Setiap pulang sekolah, Ibu selalu memberikan prompt kepada Andi dan mengingatkan Andi untuk menaruh sepatu pada tempatnya. Akhirnya Andi mampu menaruh sepatu di tempatnya, yaitu rak sepatu tadi, tanpa adanya permintaan dan bantuan dari Ibu tadi. Kenapa teknik shaping, prompting, dan fading sangat berkaitan? Karena shaping itu membentuk perilaku baru atau belum pernah dilakukan anak. Sedangkan prompting itu stimulus atau petunjuk yang diberikan agar anak mampu mencapai target. Sementara fading merupakan penurunan prompting secara gradual atau bertahap. Ketika anak mempelajari perilaku yang diharapkan sampai akhirnya prompt atau bantuan tidak diberikan lagi. Audio Jungle.